Gilgal adalah sukacita sungguh untuk bisa bagikan sesuatu dari firman Tuhan untuk kita sekalian dalam ibadah ini. Tema pada hari ini adalah bebas stres dari suami, anak, dan mertua. Begitu saya baca temanya, saya langsung stres. Stres itu bisa dari mana saja, termasuk bagi pembicara dari topik pembicaraan. Ya. Stres itu bisa muncul di mana saja. Dia bisa muncul, katakanlah di pelayanan, dia bisa muncul di pekerjaan, dia bisa muncul di pergaulan, dan otomatis dia juga bisa muncul di yang namanya rumah tangga. Bahkan saya mesti mengatakan bahwa justru rumah tanggalah seringkali menjadi tempat di mana stres dan kekecewaan dan frustrasi paling banyak terjadi. Coba kita baca di dalam Mazmur ya, Mazmur 55, ayat 13 sampai 15. Mazmur 55, ayat 13. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. 14. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. 15. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Jadi kata pemazmur, kalau musuhku yang ngerjain aku, menghina aku, menyombongkan diri terhadap aku nggak apa-apa, no problem. Tapi katanya, kalau yang berbuat demikian itu, orang yang dekat dengan aku, temanku, orang kepercayaanku, dan yang sama-sama pergi ke rumah Tuhan, dari sesama orang seiman, itu yang justru katanya aku tidak bisa terima. Nah, kenapa bisa demikian? Bisa beda begitu. Karena kalau musuh, kita nggak berharap musuh baik sama kita. Kita nggak berharap musuh itu ngerti keadaan kita. Kita nggak kaget kalau musuh itu jahat sama kita. Kita udah persiapan, mentalnya sudah siap nih. Sebaliknya, dengan orang satu rumah, kita berharap dia baik sama kita berharap dia bisa ngerti keadaan kita berharap dia itu bisa mendukung kita berharap dia akan bela kita. Nah, ketika semua itu tidak terjadi, yang muncul itu apa? Yang muncul adalah kekecewaan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa yang membuat perbedaan itu adalah satu kata, yaitu namanya tuntutan atau pengharapan. Dan itu menurut saya adalah sumber stres dalam rumah tangga. Maksud saya begini, dalam hidup manusia selalu ada yang namanya tuntutan atau pengharapan. Dan itu terjadi di semua bidang kehidupan. Tuntutan itu bisa datang dari macam-macam. Nah, jenis tuntutannya sendiri menurut saya bisa ada 3. Nomor 1 adalah tuntutan yang datang dari pihak lain kepada kita. Nah, pihak lain itu bisa macam-macam tuh. Pihak lain itu bisa suami kita, anak kita, mertua, ipar. Pihak lain bahkan bisa juga adalah firman Tuhan sendiri yang menuntut kita untuk lakukan langkah-langkah tertentu. Ya. Nah, oleh karena itu kadang-kadang firman Tuhan juga bisa dimanfaatkan buat menekan orang. Loh, kan kata firman begitu. Demikian, oke? Lalu kemudian tuntutan yang kedua adalah tuntutan yang dari diri kita ke diri kita sendiri. Kita sendiri menuntut sesuatu kepada diri kita. Saya harus begini, saya harus begitu. Nah, kadang-kadang tuntutan dari orang lain kepada kita, itu kita terima, dan kemudian menjadi tuntutan dari diri kita kepada diri kita sekarang. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah tuntutan dari kita kepada orang lain. Kita punya tuntutan nih kepada orang lain. Entah sadar, entah tidak. Entah diucapkan atau tidak. Kita punya pengharapan tuntutan. Karena dia suami saya, maka dia mestinya begini-begini. Karena dia mertua saya, karena dia orang Kristen, karena dia... Pokoknya kita juga punya tuntutan. Nggak cuma dari pihak lain ke kita, kita ke pihak lain juga demikian. Termasuk juga kepada Tuhan. Ya. Nah, semua ini tidak menjadi masalah selama semua tuntutan ini terpenuhi. Tuntutannya 5 kilo.
Padahal saya bisa tanggung 50 kilo. No problem. Tapi lain ceritanya, kalau saya bisanya cuma 5 kilo, tuntutannya 5 kilo. Itu saya megap-megap tuh. Apalagi kalau saya bisanya cuma 5 kilo, tuntutannya 50 kilo. Itu saya KO. Ya. Ada tuntutan tertentu yang memang mustahil dipenuhi atau sulit dipenuhi. Ya. Ibarat orang baru sembuh dari sakit 1 bulan, langsung disuruh mendaki Gunung Himalaya. Ya. Beberapa tuntutan dalam hidup ini saya katakan tidak bisa dipenuhi. Karena apa? Karena manusia punya keterbatasan. Ya, saya kasih contoh umpama ya, seorang istri yang mesti kerja, ya, dan kemudian selain itu pembantu nggak ada, anaknya 5, semuanya beda umur 1 tahun. Sudah begitu ditambah lagi, dia pagi-pagi dia mesti masak, dia pulang kerja dia mesti masak, udah begitu lagi dia mesti hadir pertemuan orang tua murid, untung 5 anaknya sekolahnya sama lagi semua. Ya, udah gitu akhirnya yang terjadi adalah dia mesti lagi muncul di pelayanan yang tuntutan juga sering kali tinggi. Udah gitu mertuanya itu dua-duanya sudah tua, sakit-sakitan, suaminya anak tunggal lagi. Nah, apa yang terjadi ketika ada tuntutan sedemikian rupa seperti ini? Penampilan harus seperti selebriti. Tapi kerjaannya seperti pembantu, sopir, plus tukang kebun digabung sekaligus. Udah gitu orangnya mesti lembut dan manis seperti Putri Solo. Nah, jadi itu tuntutan yang sulit sekali dipenuhi. Ya. Ada lagi saudara sekalian, atau tuntutannya bisa dipenuhi, tetapi dengan harga yang sangat amat mahal sekali. Mungkin kita mesti bayar dengan kesehatan fisik kita atau kesejahteraan jiwa kita. Nah, kita ini susah mengatur tuntutan orang terhadap kita. Kita ini hanya bisa berharap kepada pengertian orang akan keterbatasan kita sebagai manusia. Ya. Mudah-mudahan dapat suami yang menerima, bukan suami yang menemplak terus. Mudah-mudahan mendapatkan mertua yang mengerti, bukan mertua yang ngeri. Ya. Jadi bagaimana kita sebagai anak Tuhan menyikapi tuntutan-tuntutan demikian di dalam hidup kita? Saya akan sampaikan beberapa hal yang saya harapkan bisa memberikan semacam panduan untuk menolong kita sekalian dalam menghadapi berbagai tekanan, tuntutan, stres dalam hidup rumah tangga. Yang pertama adalah begini, seseorang mesti memiliki pengharapan yang realistis tentang hidup dan tentang rumah tangga. Ada pengharapan tertentu, pandangan tertentu yang menurut saya tidak realistis, ya nggak akan mungkin terjadi. Jangan berharap bahwa hidup ini secara umum dan rumah tangga itu bisa dilakukan tanpa stres. Ya. Kalau kita terus berharap bahwa rumah tangga kita akan bebas dari stres, maka kita akan stres gara-gara punya stres. Saya stres, maka saya jadi stres. Tambahan stresnya itu jadi double. Jadi, ibu-ibu sekalian, pengharapan yang realistis itu mengatakan bahwa stres itu namanya stres pasti ada. Ya. Jadi dianggap biasa saja, tidak dilebih-lebihkan. Nah, ini bukan nggak boleh berharap ya, perhatikan ya, bukan tidak boleh punya pengharapan. Tapi saya mengatakan berharap yang realistis. Contoh, jangan berharap semua orang pasti akan ngerti dengan kita. Ya. Boleh berharap orang tertentu, tapi jangan berharap semua orang ngerti. Ya. Karena nggak akan mungkin. Jangan berharap rumah tangga akan selalu mulus. Kecuali kalau baru kawin 5 hari. Bisa. Perhatikan kata-kata Paulus di dalam 1 Korintus. Pasal yang ke-7 ayat yang ke-28. 1 Korintus pasal 7 ayat 28. Nah, ibu-ibu perhatikan sepanjang pasal 7, Paulus itu bicara tentang rumah tangga, keluarga. Ya, nah sekarang lihat 28. Tetapi, kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Dia bicara demikian karena di awal terkesan dia mengatakan kalau bisa jangan kawin. Ya. Tapi kalau kawin dia bilang nggak salah juga sih.
Tetapi orang-orang yang demikian, maksudnya orang yang kawin, itu akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Jadi ayat 28 jelas mengatakan bahwa perkawinan itu sendiri ada susahnya. Kawin itu bukan dosa, nggak salah, tapi mohon diperhatikan. Kawin itu punya kesusahan sendiri. Kesusahan seperti apa? Coba kita baca terus ke bawahnya ya. Oke, ayat yang ke-32 sampai 34. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Ayat ketiga, orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Ayat 34. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan. Supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Jadi dalam suatu perkawinan, kata Paulus, kita ini akan dituntut untuk berusaha menyenangkan pasangan kita. Nah ini natur manusia, karena semua kita ini pengen disayang nih. Nah supaya kita ini bisa disayang, maka kita berusaha menyenangkan pasangan kita. Dan bagi Paulus katanya ini akan membuat kamu susah nih. Kalau mau lihat contoh paling bagus itu namanya Pangeran Harry ya, contoh zaman sekarang ya. Yang demi istri dia rela tinggalkan Inggris, tinggalkan keluarga kerajaan Inggris demi menyenangkan hati istri. Nah begitulah ya, jadinya seperti demikian. Jadi susah gara-gara kawin. Nah ini baru bicara menyenangkan pasangan nih. Ini belum bicara menyenangkan mertua atau ipar. Jadi kalau mau tidak stres, ya gampang, jangan kawin. Tapi ingat ya, nggak kawin juga ada stresnya sendiri loh. Ya. Itu yang pertama ya, kita mesti punya pengharapan yang realistis tentang hidup ini dan tentang perkawinan. Ya. Yaitu semua itu pasti ada stres. Nomor 2. Serahkan semua stres kepada Tuhan. Apapun yang menekan ibu-ibu sekalian, apapun yang membuat hidup terasa beratnya bukan main. Itu yang namanya beban, itu kita itu serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, di Matius pasal 11, ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau kita punya beban berat, yuk mari kita datang, serahkan kepada Kristus. Ya. Jadi kita minta kekuatan dari Tuhan, mengandalkan kekuatan dari Tuhan dalam menghadapi yang namanya stres dalam rumah tangga kita. Ya. Tiap orang punya kekuatan yang berbeda. Ada yang kekuatannya besar, ada yang kecil. Ya. Baik yang punya kekuatan besar, maupun yang kekuatannya kecil, itu sama-sama perlu belajar mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang punya kekuatan besar, jangan merasa diri itu sombong dan merasa super kuat. Karena bahkan orang kuat pun juga ada batasnya. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-8. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ibu-ibu sekalian, memangnya Paulus itu, Rasul itu kurang kuat. Ya. Tapi tetap saja orang sekuat Rasul Paulus mengalami momen di mana dia merasa mau nyerah. Di mana dia merasa saya udah nggak kuat lagi. Nah kenapa? Dia jelaskan. Karena katanya beban yang ditanggungkan atas kami
adalah begitu besar dan begitu berat. Tuntutan begitu besar dan begitu berat nih. Beban apa nih? Bebannya, saudara sekalian, itu jelas. Beban dalam hal pelayanan. Tapi ada orang lain bebannya adalah beban dalam rumah tangganya itu. Macam-macam. Ya. Tapi perhatikan bahwa Paulus itu mengatakan bahwa semua ini terjadi supaya kami ini katanya berharapnya itu hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi ketika semua tekanan terjadi dalam hidup kita, ketika stres membuat kita rasanya udah hampir nggak kuat lagi, apa yang perlu seseorang lakukan? Dia perlu lari kepada Tuhan, dia perlu datang kepada Tuhan yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi yang merasa diri tidak kuat perlu lebih lagi mengandalkan Tuhan ya dalam menghadapi stres dan tekanan dalam hidup ini. Ya. Dari mana didapatnya kekuatan ini? Simple dalam hal doa dan ibadahnya. Ya. Perhatikan ya bahwa di Mazmur pasal 3 ayat 1, Mazmur 3 ayat 1, Daud itu sedang alami stres, depresi hebat sekali. Kenapa? Dikudeta oleh anaknya. Nah, ini yang paling berat yang orang tua bisa hadapi. Dia berkata demikian. Mazmur 3 ayat 1. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ayat 2. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Ayat 4. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Jadi dia di tengah-tengah kehancuran rumah tangga dan keluarganya, akhirnya dia lari ke Tuhan. Jadi seorang lari ke Tuhan di dalam doa dan juga di dalam ibadah. Dia mendekat kepada Tuhan dalam doa pribadinya dan juga dalam hal ibadahnya. Ya. Saya tunjukkan kekuatan dan kuasa daripada ibadah dalam menolong kita menghadapi tekanan kehidupan ini. Coba perhatikan, ini ada jurnal dari Persatuan Dokter Amerika Serikat. Ya. Bulan Juni tahun 2016, mereka meneliti kaum wanita. Dan meneliti 75.000 lebih wanita yang diikuti selama 20 tahun. Dari tahun 90 sampai tahun 2012, tahun 92 sampai tahun 2012. Mereka menemukan bahwa tingkat kematian pada wanita yang beribadah lebih dari 1 kali seminggu, hari Minggu ibadah, hari lain ibadah lagi, itu tingkat kematian lebih rendah 33% dibandingkan dengan para wanita yang tidak beribadah sama sekali. Bayangkan. Jadi kesimpulan risetnya adalah begini. Frekuensi kebaktian berhubungan dengan penurunan risiko yang signifikan akan kematian umum karena kanker dan penyakit jantung pada para wanita. Ya. Jadi lalu dilanjutkan, agama dan kerohanian bisa jadi adalah satu sumber yang kurang dianggap yang bisa dipakai oleh para dokter dengan pasien mereka tergantung situasi. Nah, bayangkan bahwa ketika seorang itu beribadah, bukan dia nggak bisa mati, bukan. Tapi tingkat kematiannya itu berkurang alias dia lebih panjang umur daripada yang tidak beribadah sama sekali. Jadi anjuran kepada para dokter adalah manfaatkan kerohanian pasien. Ya. Nah, itu adalah wanita yang beribadah lebih dari 1 kali seminggu. Efeknya ke badannya luar biasa, ke kesehatannya. Ya. Nah, itu bidang fisik. Bagaimana dengan kesehatan mentalnya nih? Ya. Seperti apa ini? Nah, ini risetnya di majalah The Atlantis tanggal 26 April tahun 2013. Orang yang percaya akan Allah itu, akan Tuhan, itu lebih memberikan respons positif terhadap pengobatan depresi. Artinya kalau ada 2 orang sama-sama dikasih obat yang sama, yang percaya akan Tuhan itu akan lebih reaksi obat lebih bagus, lebih manjur daripada yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Ini riset sekali lagi ya. Harvard Medical School kemudian menyimpulkan begini, bagian psikiatrinya ya di McLean Hospital. Iman yang kuat berkaitan dengan hasil yang lebih baik dalam pengobatan. Depresi berkurang, self-harm berkurang, dan kesejahteraan psikologis bertambah. Perasaan damai, kemampuan untuk bersenang-senang, dan kepuasan hidup. Jadi seseorang yang punya iman yang kuat, itu akan menemukan bahwa depresi cenderung akan berkurang.
Dan dia akan berkurang menyakiti diri sendiri. Dia akan cenderung punya damai sejahtera. Perasaan tenangnya lebih besar. Ya. Jadi artikel berikut menunjukkan bahwa mengatakan agama mungkin adalah obat yang ajaib. Nah, jadi karena itu ibu-ibu sekalian, saya menganjurkan kita untuk ketika dalam keadaan tekanan justru tidak menjauhi ibadah. Justru tidak mengurangi doa. Tapi justru kita perbanyak doa kita dan berserah kepada Tuhan kita, menyerahkan semua beban berat kita. Semua tanggungan kita yang kadang kita udah nggak kuat, serahin kepada Tuhan saja. Karena hanya Tuhan yang sanggup menanggung semua itu. Kuasa Allah itu, kata Paulus, sedemikian rupa, katanya, sehingga orang mati pun sanggup untuk dibangkitkan. Nah, apa yang mati dalam rumah tanggamu? Cintamu sudah mati? Pengharapanmu sudah mati? Tuhan sanggup membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Saya rasa ibu-ibu semua sudah pernah dengar lah ya kesaksiannya Robi Sugara. Lari dari rumah, tinggalkan istri anak selama 14 tahun. Ya. Keluarganya merasa bahwa barangkali dia sudah meninggal, sudah mati. Tahu-tahu 14 tahun kemudian nongol lagi depan rumah. Dan yang luar biasa adalah mereka bersatu kembali, keluarga ini dan Pak Robi dan istrinya itu keliling dunia untuk menyampaikan pengharapan kepada banyak pasangan yang rumah tangganya dilanda prahara. Jadi mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Dia saja, karena Dia sanggup untuk menolong kita. Perhatikan di Alkitab, Elia dalam keadaan stres, depresi, memutuskan untuk lari ke satu tempat. Kemana? Ke Gunung Horeb. Horeb itu apa? Horeb itu adalah gunungnya Tuhan. Dan di situ dia ketemu dengan Tuhan. Dia di situ alami jamahan Tuhan. Dan Tuhan tuntun dia untuk kembali lagi melanjutkan pelayanannya. Jadi karena itu, anjuran saya adalah, mari kita datang kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita belajar maklum dan menerima orang lain. Ya. Ada istilah golden rule, hukum emas. Matius pasal 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, ini dalam sekali. Ya, dalam sekali. Di sini ada prinsip tabur tuai. Apa yang kita perbuat kepada orang lain akan kita terima juga. Ya. Sekalipun belum tentu di tempat di mana kita menabur. Kita ini berbuat baik sama si A. Kita akan terima taburan kita. Tapi belum tentu dari si A. Bisa saja dari si B. Nah, masalah muncul ketika kita menuntut bahwa orang yang kita baiki itu harus juga baik sama kita. Masalah muncul di situ. Akan ada orang yang baikin kita kembali. Itu jelas. Tetapi belum tentu juga taburan kita itu diterima dari orang tersebut. Ada yang sudah dibaikin, nggak baik-baik sama kita. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi hukum ini mengatakan tetap kita akan terima kembali kebaikan kita itu, tapi mungkin tidak dari orang ini, mungkin dari orang lain. Ya. Dan ingat, ketika orang menjahati kita, itu adalah taburannya dia yang akan dia tuai. Nah, selain itu, tuaian itu tidak selalu harus langsung saat itu juga. Yang namanya tabur tuai kan selalu perlu waktu. Masalah kita adalah begini nih, ya, kita baik sama orang. Barangkali 10 tahun kemudian, baru dia sadar dan baik sama kita. Ya. Nah, di Matius 7 ini, kita juga melihat ada namanya keunggulan moral. Yaitu hidup kita ini, tindakan kita jangan sampai ditentukan oleh orang lain. Maksud saya begini, ada orang bilang gini nih. Ya. Kamu baik sama saya akan lebih baik lagi sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya akan lebih jahat lagi sama kamu. Itu ucapan orang yang patut dikasihani. Kenapa?
karena dia hidup dan bertindak bergantung kepada tindakan orang lain. Itu patut dikasihani loh. Ya. Tuhan Yesus berikan jalan keluar yang berbeda. Ya. Di Matius 5 ayat 43. Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, beda. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Jadi janganlah kita melakukan sesuatu, meresponi sesuatu ditentukan oleh perbuatan orang lain. Jangan. Kita bertindak menurut prinsip firman Tuhan. Apa yang benar dan baik menurut firman, kita lakukan. Ya. Jadi saya kasih contoh begini. Taruhkan diri kita di posisi contoh ya, mertua. Kalau saya jadi mertua, kira-kira apa yang saya inginkan dari mantu saya? Nah, itu terus kita lakukan. Dan ingat, ini adalah suatu taburan. Yang nanti, ketika suatu hari, mungkin ketika kita sendiri menjadi mertua, kita akan tabur, kita akan tuai maksud saya, dari apa yang kita tabur dulu. Ya. Yang terakhir yang saya bisa sampaikan pada hari ini adalah, nomor 4 adalah, menghadapi stres dalam hidup ini, kita perlu banyak-banyak bersyukur. Bersyukur itu mengubahkan cara pandang kita. Tapi bersyukur juga adalah mengubahkan jiwa kita. Memberikan ketentraman. Salah satu obat stres terbaik adalah namanya bersyukur. Nah, selalu ada hal dalam rumah tangga kita yang bisa kita jadikan bahan untuk ngomel. Akan selalu ada. Kadang-kadang nggak dicari, nongol sendiri. Ini salah, itu nggak benar, itu nggak benar. Tapi sama juga. Bahwa dalam setiap rumah tangga selalu ada satu dua hal yang bisa dijadikan alasan untuk bersyukur. Dan bersyukur adalah perintah firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5, 18. Saya rasa ini ayat mestinya sudah hafal ya. Sering kali dibacakan. 1 Tesalonika pasal 5, 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa yang bisa disyukuri? Mertua bisa jadi sering nyebelin. Nah, tapi sebenarnya dia orangnya baik. Suami kayaknya terlalu cuek. Tapi sebenarnya dia perhatian. Cuma cara perhatiannya beda. Ya. Selalu ada yang bisa kita lihat hal yang baik. Saya coba tutup dengan cerita ini ya. Ada satu orang punya istri ini ya. Punya rumah bagus, anak-anak manis-manis, semuanya oke. Kecuali istrinya itu suka sekali judi. Dan kalau sudah judi, dia nyolong. Ya. Minjem, nyolong, segala cara dipakai. Ya. Nah, barang di rumah dijualin, semuanya udahlah. Ya. Nah, tiap kali dia lakukan ini, suaminya itu mengampuni. Ya, suami terima dia kembali. Si istri juga stres karena nggak bisa hentikan situasinya. Bahkan pernah coba bunuh diri juga itu. Ya. Nah, menurut cerita yang saya baca ini, si gembala sidangnya itu nanya, ya, kenapa kok dia bisa bertahan? Dan jawabannya luar biasa. Ya. Sebenarnya ya, istri saya itu di luar kebiasaan judinya, dia sebenarnya seorang istri yang baik. Dan dia sama anak-anak baik. Anak-anak perlu dia. Jadi kalau saya ini mengajar anak-anak saya tentang kasih Allah. Mana bisa saya berbicara kasih Allah kalau saya nggak bisa mengasihi mama mereka sendiri. Jadi maksud saya, kita jangan lihat fokus kepada kesalahan seorang, kekurangan seorang. Tapi lihat kebaikan seseorang dan lihat cara kerja Tuhan dalam rumah tangga kita. Dan maka kita akan banyak tenang, banyak damai, stres akan berkurang, depresi akan lari. Ya. Stres tidak bisa dihindari dalam hidup di dunia ini, termasuk rumah tangga. Mari hadapi itu semua dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari ini. Terima kasih untuk rumah tangga yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, rumah tangga kami tidak sempurna. Selalu ada hal tertentu yang membuat kami menjadi stres dan tertekan. Pada hari ini, biarlah firman-Mu menuntun kami, sehingga kami ya Tuhan, bisa tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas rumah tangga kami. Sekalipun ada hal tertentu yang kami tidak sukai. Terima kasih Tuhan, ajari kami bergantung kepada Tuhan.
Ajari kami untuk bisa memaklumi orang lain dan menerima orang lain. Dan ajari kami Tuhan, untuk kami ini boleh sungguh-sungguh Tuhan menghadapi semua ini, mengandalkan kekuatan daripada Tuhan saja. Hamba berdoa buat ibu-ibu yang saat ini dalam banyak tekanan, mengalami banyak masalah rumah tangga. Kekuatan dari Tuhan diberikan atas kami sekalian, dan pada waktu yang tepat, masalah kami akan selesai karena pertolongan Tuhan. Bahkan Tuhan kalau bisa, Tuhan percepat waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami serahkan semua stres kami, semua depresi kami, semua kekhawatiran, kecemasan kami ke dalam tangan Tuhan saja yang mengambil alih semuanya. Tuhan yang adalah Gembala Agung kami, memikul beban kami sehingga kami lepas dari semua stres, dari semua beban di dalam hidup rumah tangga kami ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.